Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini Bu Eli akan membahas Permendikbudristek terbaru yang baru dirilis ya beberapa hari yang lalu ya. Nah, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai pendidik perlu tahu dan perlu memahami ya, ini penting sekali ya, tentang ditetapkannya kurikulum merdeka secara nasional dengan keluarkannya Permendikbudristek 12 nomor 12 tahun 2024. Nah, apa saja yang berubah tentang isi dari kurikulum merdeka yang tercantum di Permendikbudristek 12 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu yang nomor 262 ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita mulai nih. Tapi sebelumnya Bu Eli akan memberikan ya alasan nih. Mengapa resmi ditetapkan? Ya, mengapa kurikulum merdeka resmi ditetapkan? Jadi kurikulum merdeka itu yang ditetapkan sekarang itu bukan kurikulum baru ya, tetapi adalah kurikulum merdeka, yaitu yang sudah berlangsung sejak tahun ajaran 2020-2021 ya, tetapi resmi ditetapkan secara nasionalnya melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu baru sekian hari lalu ya. Ini ditetapkan secara nasional guna memberikan kepastian arah kebijakan pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, jadi kali lagi ini bukan kurikulum baru ya. Ini adalah kurikulum merdeka yang sudah kita jalani selama sekian tahun ajaran. Nah, baru ditetapkannya secara nasional itu untuk memberikan kepastian arah kebijakan pendidikan itu baru pada tanggal 25 Maret 2024 ya, sudah sekian hari baru-baru saja ya. Nah, ini ditetapkan sekali lagi pada tanggal 25 Maret 2024. Resmi ditetapkan, resmi diluncurkan ya, untuk memberikan arah kebijakan, kepastian arah kebijakan pendidikan ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita perlu memahami isi dari Permendikbudristek 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka yang sudah resmi ditetapkan ini ya. Latar belakangnya apa ya? Sejak diluncurkan pada tahun 2022, ini Bu Eli kasih highlight ya. Kini lebih dari 300.000 satuan pendidikan atau sekolah telah menerapkan Kurmer secara sukarela ya. Data Asesmen Nasional tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan dampak positif ya tentang penerapan Kurmer. Lebih lanjut, hasil rapor pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurmer atau kurikulum merdeka mengalami peningkatan literasi, numerasi, karakter, inklusivitas, dan kualitas pembelajaran. Nah ya, terkait hal tersebut, pemerintah menetapkan kurikulum merdeka secara nasional guna memberikan kepastian arah kebijakan pendidikan. Nah, ini adalah latar belakang ditetapkannya kurikulum merdeka secara nasional ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini disebutkan bahwa pada Rabu 27 Maret 2023 melalui kanal YouTube Kemendikbud RI telah tayang kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam tayangan tersebut disampaikan melalui laporan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional Anindyo Aditomo bahwa telah diterbitkan peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Jadi ini latar belakangnya ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, tujuannya sekali lagi adalah melalui peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024, kurikulum merdeka ditetapkan secara resmi secara nasional ya, supaya menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan mengenai kurikulum dan pembelajaran itu bagian dari upaya yang telah menyeluruh untuk meningkatkan
kualitas pendidikan untuk semua peserta didik terlepas dari latar belakangnya. Kurikulum Merdeka juga memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai konteks, kebutuhan peserta didik, dan kondisi satuan pendidikan, mengingat begitu beragam kondisi satuan pendidikan dan daerah di Indonesia. Nah, kurikulum Merdeka juga mengedepankan literasi yang relevan dengan perkembangan zaman, ya, termasuk literasi digital, literasi finansial, literasi kesehatan, dan literasi perubahan iklim yang baru, ya, yang baru pada revisi CP terbaru itu adalah munculnya istilah dan konten dari perubahan iklim yang perlu kita integrasikan ke dalam setiap mapel, ya. Nah, ini tujuan dari ditetapkannya Kurikulum Merdeka secara nasional, yaitu pada tanggal tadi ya 25 Maret 2024, dan ini munculnya adalah melalui peraturan dasar kebijakannya adalah melalui peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik ya, kita harus mencermati apa saja ya. Nah, siapa yang harus mencermati ya? Bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka, mari baca dan pahami Permendikbud nomor 12 tahun 2024 secara utuh. Nah, ini kita harus membaca ini secara utuh ya, untuk menentukan periode implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan Anda. Bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar kurikulum Merdeka, mari bersama cermati penyesuaian yang perlu dilakukan di tahun ajaran 2024-2025 nanti bulan Juli ya, dan berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Nah, jadi siapa yang harus mencermati? Tentu kita sebagai guru, kepala sekolah, pengawas sekolah ya, itu harus mencermati ini ya. Bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar ya perlu membaca Permendikbudristek terbaru ini 12 tahun 2024 ini secara utuh. Sementara bagi kita termasuk sekolah Bu Eli yang satuan pendidikannya sudah terdaftar, bahkan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka sebagai sekolah penggerak ya pada tahun ajaran 2021-2022 itu tetap harus membaca Permendikbud nomor 12 tahun 2024 untuk mencermati penyesuaian apa saja yang berubah yang berubah yang ada di Permendikbudristek 12 2024. Jadi penyesuaiannya harus kita cermati ya. Kita bersama-sama mencermati penyesuaian yang perlu dilakukan ketika masuk di tahun ajaran baru 2024-2025 pada bulan Juli mendatang. Nah, Bapak Ibu guru hebat, peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini dapat diunduh di sini ya, di bagian deskripsi video channel Bu Eli. Silakan nanti diunduh ya, Bapak Ibu guru hebat. Sementara informasi lengkap mengenai pendaftaran IKM ya, implementasi kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran baru 2024-2025 Juli nanti dapat diakses pada tautan http kurikulum.kemdikbud.go.id bla 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 ya. Silakan, situ semua sudah ada semua di website Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu guru hebat, poin pembaharuan apa saja yang berubah ya? Poin pembaruan apa saja yang harus kita cermati supaya kita bisa mengetahui penyesuaian-penyesuaian yang harus kita laksanakan nanti pada bulan Juli 2024 ya. Nah, dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA diperkenalkan sistem percepatan atau pendalaman pembelajaran untuk murid-murid yang memiliki potensi cerdas istimewa ya. Murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan istimewa dan atau pendalaman atau pengayaan capaian pembelajaran terkait kurmer secara individu ya. Jadi bukan masuk ke dalam rombel.
Jadi memberikan waktu khusus kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, bisa belajar dengan jauh lebih cepat dari teman-temannya, itu bisa diberi layanan individu. Nah, ini bagian pembaharuan yang pertama ya, yang bisa kita cermati dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya. Jadi siswa yang memiliki, murid yang memiliki potensi cerdas istimewa ini termasuk untuk semua jenjang, jadi mulai SD, SMP, SMA, SMK ya. Nah, seperti itu, ini terdapat pada salinan lampiran 2 halaman 9, 12, 18, dan silakan dicermati ada halaman-halaman lain sesuai dengan jenjang pendidikannya, itu selalu ditulis seperti ini. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar dan atau pendalaman dan pengayaan capaian pembelajaran terkait kurikulum merdeka sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar. Nah, ini bagian yang perlu kita cermati bersama ya. Bapak Ibu guru hebat, jadi anak-anak dengan kecerdasan istimewa itu bisa dipisah untuk belajar dengan akselerasi, memenuhi beban belajar, capaian pembelajaran yang jauh lebih cepat dibandingkan teman-temannya ya melalui layanan individu. Baik Bapak Ibu guru hebat, tentang pembaharuan yang kedua. Nah, ini ada di jenjang SD ini ya. Ternyata di sana disampaikan bahwa bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD dengan masa pengenalan atau masa transisi hingga tahun ajaran 2027-2028 untuk memberikan waktu bagi sekolah dan siswa untuk menyesuaikan diri. Ya, jadi pada tahun ajaran baru nanti 2024-2025 itu mata pelajaran bahasa Inggris itu bisa diberikan sebagai mata pelajaran wajib mulai di kelas 3, 4, 5, 6 ya. Tetapi jika tahun ajaran 2024-2025 satuan pendidikan belum siap, ini masih diberi masa pengenalan, masa transisi, kesempatan untuk memberikan waktu bagi sekolah siswa untuk menyesuaikan diri, ini bisa belum dilakukan tidak apa-apa, tetapi nanti batasnya pada tahun ajaran 2027 sampai 2027-2028 itu diharapkan sudah bisa melaksanakan ini ya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, lalu perubahan ini tampil pada salinan lampiran 2 halaman 7 dan 8 tabel 34. Di sana ini ya, ini Bu Eli taruh di sini ininya ya, ininya Bapak Ibu guru hebat, tabelnya ya, tabel 7 ini untuk kelas 3 sampai 5 itu bahasa Inggris tampil di 72 JP per tahun, ini wajib ya. Nah, kemudian untuk kelas 6-nya itu tampil di tabel 8 itu bahasa Inggrisnya 64 JP per tahun ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi ini diberi masa penyesuaian, masa transisi, sehingga kalau belum siap untuk melaksanakan pada tahun ajaran baru 2024-2025, maka kita masih diberi kesempatan sampai tahun ajaran 2027-2028. Nah, poin pembaruan yang ketiga berikutnya yaitu pada jenjang SMA nih ya. Di jenjang SMA ini adalah penambahan mata pelajaran pilihan, yaitu sejarah tingkat lanjut. Nah, sekali lagi sejarah tingkat lanjutnya. Bapak Ibu guru hebat, mata pelajaran ini akan nanti diberikan sama-sama dengan mata pelajaran pilihan lain yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Nah, ini dapat dialokasikan hingga 25 JP per minggu ya. Bersama jadi sejarah bersama mata pelajaran sejarah tingkat lanjut bersama mata pelajaran pilihan lain itu dapat dialokasikan hingga 25 JP per minggu yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan minat serta bakat siswa dan digunakan untuk mengembangkan kompetensi terkait vokasi, keolahragaan atau kesenian sesuai minat serta bakat siswa ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Ini terdapat di mana ya? Salinan lampiran 2 halaman 14 sampai 17, tabel 8 sampai 9 nanti bisa dicermati di sana. Di sana tampil tabel mapel pilihan seperti ini ya. Untuk kelas 11 dan kelas 12 ya. Ini sekali lagi sejarah tingkat lanjut yang bisa diberikan 5 JP per minggu ya. Di sini ada
keterangannya nih ya. Alokasi masing-masing mapel pilihan yaitu 5 JP per minggu atau 160 JP per tahun, kecuali mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang dialokasikan 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru hebat untuk perubahan pada jenjang SMA. Nah, kemudian pada SMK ya, di SMK ini adalah disampaikan bahwa jumlah minggu efektif pada kelas 12 yang programnya 3 tahun dan kelas 13 yang programnya 4 tahun diasumsikan setara dengan 32 minggu ya. Kemudian mata pelajaran PKL, praktek kerja lapangan itu dilaksanakan paling sedikit selama 1 semester atau 16 minggu efektif untuk program 3 tahun dan paling sedikit selama 10 bulan atau 26 minggu efektif untuk program 4 tahun. Nah, itu pembaruan untuk jenjang SMK. Nah, baik sekarang ada pembaruan untuk kegiatan ekstrakurikuler nih Bapak Ibu guru hebat ya. Ini ekstrakurikuler dilaksanakan sekarang ini dengan sesuai dengan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik mengikuti ekskul secara sukarela. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat perbedaannya di sini ya. Jadi mengikuti ekskul itu sukarela, termasuk pramuka yang dulu wajib sekarang menjadi sukarela karena yaitu kembali kepada disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didiknya ya. Nah, baik. Ini terdapat di mana? Di salinan lampiran 3 halaman 55 poin C2. Di sini disampaikan, ada tulisannya di Bu Eli screenshot ya. Prinsip pengembangan ekskul pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut. Bersifat individual, yakni bahwa ekskul dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, minat, peserta didik masing-masing. Jadi ini sukarela, tidak ada wajib ya, tidak wajib dan tidak ada keharusan ya. Kemudian bersifat pilihan pada sukarela ya, yakni bahwa ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela. Ini bagian yang ditekankan pada ekstrakurikuler ya. Bapak Ibu guru hebat bisa membaca pada salinan lampiran 3 halaman 55 poin C2. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa oh ini perubahannya di sebelah sini, kita harus menyesuaikan di bagian ini ya. Lalu bagaimana implementasinya? Nah, Bapak Ibu guru hebat, bagi satuan pendidikan yang baru akan melaksanakan atau mengimplementasikan mau menggunakan kurikulum Merdeka, ini ada alur pendaftaran yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud Ristek, yaitu 1 fase pendaftaran. Ibu Eli berikan informasinya ya. Fase pendaftaran itu ada di bulan Maret nih ya. Sudah berakhir ya Maretnya ya. Dan kemudian masih ada 1 bulan lagi yaitu sepanjang bulan April tahun 2024-nya. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat bisa memilih IKM implementasi kurikulum merdekanya apakah pada jalur mandiri belajar, berubah atau berbagi ya. Kemudian masuk ke setelah mendaftar, kita akan memasuki fase memahami dan refleksi. Ini durasinya yaitu pada bulan Mei sampai Juni 2024. Nah, di sini pada fase ini Bapak Ibu guru hebat di dalam satuan pendidikannya harus mempelajari mulai dari CP yang revisi terbaru. Ini Bu Eli sudah bahas ya. CP revisi terbaru itu di Oktober 2023 yang lalu. Kemudian dari CP, kemudian bagaimana menyusun TP-nya, menggabungkan TP menjadi ATP, sampai kepada struktur kurikulumnya ya, yang masuk ke dalam antara lain yaitu intrakurikuler dan P5-nya. Ini juga Bu Eli sudah membahas video tentang CP, TP, ATP, silahkan dikulik ya pada bagian video playlistnya ya, di channel video ini. Kemudian masuk ke fase perencanaan. Di sini Satpen atau Satuan Pendidikan akan menyusun KOSP-nya ya. Penyusunan KOSP dokumen 1, 2. Itu Bu Eli juga sudah bahas di channel video ini. Silakan, dan ada contohnya malah ya. Bapak Ibu guru hebat bisa melihat di sana untuk menambah referensi, dan di sini belajarnya juga lewat PMN dan lain sebagainya ya. Ini ada di bulan Juli 2024. Dan juga fase implementasi berarti sudah akan melaksanakan kurikulum merdekanya
yaitu pada tahun ajaran baru ya, yaitu Juli 2024. Ini alur pendaftarannya Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu guru hebat. Nah, sekarang kita perlu belajar dari mana ya? Rujukannya apa? Ya, Kemendikbudristek menyediakan berbagai platform dan sumber daya untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi semua sekarang sudah bisa mengunduh PMN di gawainya masing-masing ya. Bisa belajar langsung dari website atau bahkan mengunduh di gawainya dan bahkan bisa mengunduh semua materi secara offline ya. Nah, disimpan dulu kemudian kita bisa membacanya secara offline ya. Jadi sumber referensi rujukannya itu ada di PMM. Ini lengkap sekali ya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian Pusat Layanan Pendidikan Puslapdik ya. Kemudian ada di situs Guru Belajar dan Berbagi KLBB, dan juga ada di simulasi implementasi kurikulum merdeka SIM IKM ya. Semua sudah disediakan dengan sangat lengkap oleh pemerintah ya, tinggal kita mau bereksplorasi dan belajar bersama di kompelnya masing-masing. Mungkin demikian dulu yang bisa Bu Eli sampaikan Bapak Ibu guru hebat tentang ditetapkannya kurikulum merdeka sebagai kurikulum secara nasional ya, melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Dan apa saja yang berubah sudah disampaikan di sana. Mari kita cermati, kita sesuaikan, dan kita belajar bersama-sama untuk bisa diterapkan pada tahun ajaran 2024-2025 sehingga pembelajaran lebih bermakna, menciptakan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Itulah tujuan dari kurikulum merdeka. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati. Semangat selalu Bapak Ibu guru hebat. Amin.